Pertanyaan untuk kita semua. Apakah tamparan itu salah? Ya. Tapi, apakah yang salah harus dihancurkan, bukan dibina? Hari ini, satu guru mundur. Besok, mungkin giliran moral kita. Di sebuah sekolah negeri yang tampak biasa-biasa saja, terjadi kejadian luar biasa. Seorang guru senior, Pak Raka, dikenal tegas, disiplin, dan sangat mencintai murid-muridnya. Ia bukan guru yang galak, tapi ia percaya pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi soal sikap. Suatu siang, di tengah kelas yang gaduh, seorang murid bernama Raka kecil, sama namanya, beda sikap, melempar kapur ke wajah temannya. 3 kali diperingatkan, tak digubris. Saat emosi tak tertahan, plek, tamparan mendarat di pipinya. Diam. Hening. Pak Raka pun sadar. Ia terpancing emosi. Ia minta maaf, namun tetap memanggil orang tua si anak. Besoknya, yang datang bukan ayah atau ibu, tapi pengacara. Ya, pengacara. Pak Raka, kata si pria bersetelan rapi, Anda baru saja melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kami menuntut ganti rugi 50 juta rupiah atau kami lanjutkan ke jalur hukum. Pak Raka terpaku. Murid-murid lain mendengar kabar itu. Ada yang tertawa, ada yang terkejut. Kepala sekolah? Diam, tak mau terseret. Dinas pendidikan? Sibuk rapat. Rekan sesama guru? Tak berani bicara. Akhirnya Pak Raka memilih mengundurkan diri. Menjual sepeda motornya untuk membayar denda, yang bukan denda hukum, tapi tekanan sosial. Dan di sudut ruang guru yang kini sepi, hanya ada papan tulis dan tulisan terakhirnya. Disiplin yang tidak didukung orang tua akan mati pelan-pelan. Namanya Raka Sasmita, 52 tahun. Orang-orang memanggilnya Pak Raka. Ia sudah mengajar lebih dari 28 tahun. Usia pengabdiannya bahkan lebih tua dari sebagian guru muda yang kini menjadi rekan sejawatnya. Pak Raka bukan sosok yang istimewa. Ia tidak viral. Ia tidak punya akun TikTok. Ia tak pernah selfie di ruang kelas. Tapi ia dikenal satu hal, disiplin dan ketulusan. Setiap pagi ia datang ke sekolah sebelum pintu gerbang dibuka. Duduk di ruang guru sambil menyeruput kopi hitam tanpa gula, ia selalu menyiapkan rencana pelajaran dengan satu tujuan. Aku tak ingin anak-anak pintar saja. Aku ingin mereka tahu caranya menjadi manusia. Hari itu, seperti biasa, Pak Raka mengajar kelas 8B. Ruangan yang panas karena AC rusak, anak-anak yang gaduh karena jam pelajaran terakhir, dan tumpukan tugas yang belum dikumpulkan. Seorang murid bernama Niko, 13 tahun, dikenal bandel tapi cerdas. Hari itu, ia sudah 2 kali ditegur karena melempar penghapus dan mengejek temannya. Pak Raka menahan sabar. Peringatan pertama, diberi nasihat. Peringatan kedua, disuruh berdiri. Peringatan ketiga, terjadi hal yang tak seharusnya. Niko melempar kapur ke wajah temannya. Temannya menangis, sekelas tertawa. Pak Raka maju, wajahnya merah, matanya menyala, dan plak! Tamparan mendarat di pipi kiri Niko. Seisi kelas mendadak diam. Niko terpaku, bahkan Pak Raka pun langsung tersadar. Ia menarik napas dalam, duduk perlahan, dan berkata pelan, "Maaf, Pak terpancing emosi, tapi kamu perlu tahu, menyakiti orang lain bukan lelucon." Tak lama, bel pulang berbunyi. Anak-anak keluar, dan Pak Raka pulang dengan hati tak tenang. Keesokan paginya, suasana di sekolah tak seperti biasa. Di ruang kepala sekolah, duduk seseorang bersetelan jas hitam. Tangannya membawa map coklat.
Di sebelahnya duduk seorang wanita anggun, Ibu Niko. Ia tak bicara banyak, hanya menunjukkan video hasil rekaman murid lain. Video saat Pak Raka menampar Niko, sudutnya tidak jelas, tapi suaranya nyata, plak, terdengar begitu keras. Ini bukan soal mendidik, ini soal hukum. Kami menuntut keadilan untuk anak saya. Kepala sekolah bingung. Guru lain takut terseret. Pak Raka dipanggil, diminta menjelaskan. Dengan tenang, ia bicara. Saya salah, Bu. Saya menyesal. Saya hilang kendali. Tapi saya juga manusia. Saya sudah minta maaf. Saya tidak lari. Namun, permintaan maaf tak cukup. Mereka menuntut ganti rugi 50 juta rupiah. Atau mereka akan melapor ke polisi, menyebarkan video ke media, dan mempermalukan sekolah. Pak Raka pulang sore itu dengan hati hancur. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Ia hanya guru biasa, gajinya pun pas-pasan. Tapi ia tak ingin nama baik sekolah rusak. Ia tak ingin karirnya berakhir di meja hukum. Ia menghubungi anaknya yang kuliah di luar kota, meminta izin menjual motor kesayangannya. Motor tua yang dibeli dari honor pertamanya dulu. Sambil menangis, anaknya menjawab, "Bapak nggak salah, tapi kalau itu bikin Bapak tenang, silahkan." Besoknya, motor itu dijual. Uang diserahkan ke pengacara si wali murid tanpa tanda terima. Dan kasus dianggap selesai. 2 hari setelahnya, Pak Raka mengajukan surat pengunduran diri. Alasannya sederhana. Saya tidak kuat jadi guru yang harus takut murid dan orang tua setiap saat. Teman-teman guru menangis. Beberapa murid menulis surat permintaan maaf. Bahkan Niko yang ditampar itu datang diam-diam ke rumah Pak Raka malam hari. Ia menangis, mencium tangan gurunya dan berkata, "Saya yang salah, Pak. Saya yang keterlaluan." Pak Raka tersenyum. "Sudah, Le, aku hanya berharap kamu jadi orang yang lebih baik daripada gurumu." Kini rumah Pak Raka sepi. Tak ada lagi tawa dari ruang kelas, tak ada lagi dering loncang pagi. Ia menghabiskan hari-hari dengan menulis. Diari kecilnya penuh curhat. "Aku menampar satu anak karena marah, tapi aku disiksa satu sistem karena mencintai. Hari ini, guru dituntut mengajar, mengasuh, mendidik, jadi psikolog, jadi motivator, tapi saat ia terpleset dalam satu emosi manusiawi yang menghakimi bukan cuma satu orang, tapi satu dunia. Mari kita jujur. Apakah tamparan itu salah? Ya, sangat. Tapi apakah tamparan itu kejam? Atau hanya satu bagian dari pendidikan yang keras karena cinta? Jika setiap kesalahan guru langsung dihukum tanpa ruang maaf, jika setiap tindakan disiplin dianggap kekerasan, jika sekolah tunduk pada tekanan media dan ancaman hukum, maka tunggulah, moral itu akan runtuh. Bukan karena mirip nakal, tapi karena tak ada lagi guru yang berani menegakkan nilai. Hari ini, satu guru mundur. Besok, mungkin giliran kita yang kehilangan pegangan. Pak Raka mungkin hanya satu dari ribuan orang. Tapi kisahnya adalah cermin untuk semua orang tua, guru, dan anak bangsa. Di papan tulis terakhir ruang kelas 8B, tulisan itu masih ada, belum dihapus. Disiplin yang tidak didukung orang tua akan mati perlahan-lahan. Dan kini, tulisan itu bukan hanya kalimat, tapi nisan bagi satu profesi yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan hormatnya. Guru.